Selamat siang untuk semua instruktur, hiring partner, dan rekan-rekan aktif sekalian. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang website yang telah kami buat, yaitu Super Nanny, a more way to find decent nanny. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengapa kami membuat aplikasi ini. Saat ini, kita telah memasuki era di mana 50,4% wanita adalah wanita karir. Di antara mereka, banyak yang sudah berkeluarga serta memiliki anak. Mereka akan kesulitan dalam mengelola waktu antara mengurus anak dan mengejar karir mereka. Maka dari itu, kami memberikan sebuah solusi dengan membuat aplikasi Super Nanny, di mana para orang tua, yaitu wanita karir yang sudah memiliki anak, dapat dengan mudah mencari seorang neni dari agensi-agensi yang berbeda, dan dapat dengan langsung bernegosiasi dengan para neni dengan cara bertatap muka dari video call yang kami hadirkan pada aplikasi ini. Oke, sekarang kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ariel Jordan, di sini role saya sebagai Project Manager, di mana saya menghandle technical dari WebRTC dan mengkoordinasi proses pembuatan dari website Super Nanny. Lalu background saya dari Music Education. Nama saya Basil Kafia Rahman. Di sini role saya sebagai front-end developer, di mana saya menghandle manajemen storage. Background saya dari IT. Nama saya Andres Johan Sanjaya. Di sini role saya sebagai front-end developer, di mana saya menghandle tampilan. Background saya adalah bisnis. Nama saya Charles Jonathan. Di sini role saya sebagai back-end developer, di mana saya menghandle server dan fitur chat. Background saya matematika. Nama saya Fadlan Faris Makarim. Di sini role saya sebagai back-end developer, di mana saya menghandle testing, database validasi, dan third-party API integration. Background saya IT. Back-end stack. Untuk back-end stack yang kami gunakan yaitu untuk database kami menggunakan PostgreSQL dan SQLite. Untuk keperluan testing kami menggunakan Jest. Dan untuk real-time communication kami menggunakan Socket.io. Dan server kami menggunakan Node.js dengan Express. Lalu untuk pendeployan kami menggunakan Heroku. Front-end stack yang kami gunakan diantaranya Vue.js sebagai framework, Bootstrap untuk styling, RESTDB.io untuk fitur notifikasi email, WebRTC untuk fitur video chat, dan Firebase untuk deployment-nya. Flow untuk aplikasi Super Nanny dapat dilihat pada diagram sebelah kiri ini. Akan saya jelaskan sedikit. Pada awalnya, agensi melakukan input data agensi mereka ke dalam database agensi. Kemudian, agensi dapat menambahkan data nanny dari perusahaan mereka yang siap untuk di-hire. Parent juga melakukan input data diri. Setelahnya, parent dapat melakukan pencarian nanny yang kiranya sesuai dengan kriteria mereka. Jika sudah mendapat yang cocok, parent dapat menambahkan nanny ke dalam wishlist. Dari wishlist, parent dapat melakukan panggilan atau video call dengan agensi. Jika benar-benar cocok, maka nanny yang ada dalam wishlist tersebut akan dipindahkan ke dalam database nanny yang sudah di-hire, atau jika tidak cocok, maka nanny tersebut akan dihapuskan dari wishlist parent tersebut. Selanjutnya, untuk testing dan demo. Sebelum kami memulai demo aplikasi, akan dilakukan testing server terlebih dahulu. Kami menggunakan Jest untuk testing dengan library Supertest. Testing selesai dengan hasil coverage sebesar 91,58%. Maka dapat diharapkan server akan berjalan dengan baik. Sekarang kita masuk ke demo. Baik, sekarang saya akan mendemokan tentang dua role yang terdapat pada website Super Nanny. Role tersebut adalah role sebagai parent dan role sebagai agency.
Seperti yang kita lihat sekarang adalah halaman dari role sebagai agency. Agency sendiri dapat menambah data Neni serta mengupdate dan mendelete-nya di halaman profilnya. Lalu yang kita akan demokan pada hari ini adalah bagaimana cara menginput data Neni yang baru. Pertama yang harus kita lakukan adalah menginput image URL-nya, lalu namanya juga, lalu setelah itu ke gender, phone number-nya, birth date, address, lalu untuk city-nya, dan yang terakhir adalah gaji yang diharapkan oleh sang neni atau expected salary-nya. Lalu, agency juga dapat memeriksa chat list-nya jika ada chat yang masih belum terbaca. Kita akan masuk untuk role parent. Lalu, untuk role parent sendiri, mereka dapat memilih para neni dari berbagai agensi yang berbeda di halaman home. Mereka juga bisa memfilter pencarian para neni dengan fitur filter yang telah kami sediakan di website ini. Jika parent ingin mengetahui detail dari neni, parent bisa langsung mengklik foto neni. Dan jika parent tertarik pada neni tersebut, parent perlu memasukkan neni ke dalam daftar wishlist-nya. Lalu parent harus ke halaman wishlist-nya. Pada halaman wishlist ini, parent mempunyai 3 pilihan, yaitu parent bisa melakukan video call dengan neni, mendelete neni dari wishlist-nya, atau langsung meng-hire neni. Untuk melakukan video call dengan neni, parent harus masuk ke dalam halaman chatbox dengan menekan tombol chat. Pada halaman ini, parent bisa memberikan kabar kepada agensi dari neni yang diinginkan oleh parent dengan cara mengirimkan pesan. Bisa dilihat, parent telah mengirimkan pesan. Lalu, di sini adalah halaman dari agensi tersebut, dan kita sudah bisa melihat bahwa agensi telah memiliki unread messages. Bagaimana cara agensi bisa mengakses chatbox-nya juga? Agensi harus mengklik tombol yang ada pada halaman chat ini, yang ada pada chatlist tersebut. Sekarang kedua-duanya sudah ada di halaman chatbox yang sama. Lalu, setelah parent menerima parent ID dari agensi, langkah selanjutnya adalah parent harus menunggu telepon dari agensi. Sekarang, parent sudah berhasil terhubung dengan agensi. Begitu pula sebaliknya, agensi sudah berhasil terhubung dengan parent. Lalu di halaman ini, parent bisa bernegosiasi dan bisa chat-chatan juga seperti yang ada di halaman sebelah kanan. Lalu setelah mereka selesai bernegosiasi, parent bisa meng-end call. Lalu, parent bisa kembali pada halaman wishlist untuk langsung meng-hire neninya. Sekarang kita sudah kembali kepada halaman wishlist. Lalu, untuk parent bisa meng-hire sang neni, parent harus mengklik tombol hire. Nah, ini adalah halaman thank you page yang bertanda bahwa parent telah berhasil mengirim notifikasi berupa email kepada agensi yang bersangkutan. Lalu kita akan lihat isi email dari agensinya apa. Setelah parent mengklik tombol hire, maka agensi akan mendapatkan notifikasi melalui emailnya bahwa salah seorang dari neninya akan di-hire oleh parent tersebut. Ini adalah emailnya. Seven minutes ago. Neni hiring proposal. This neni hiring proposal is from Juan. Ini adalah identitas si Juan atau si parent tersebut yang akan meng-hire neni ini yang bernama Dina dengan identitas seperti ini.
Kemudian, agensi akan diberikan pilihan apakah akan menerima hiring proposalnya ataukah menolak hiring proposalnya. Ketika ia mengklik yes atau no, maka ini akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada si parent mengenai jawabannya. Kita akan memberikan contoh untuk case agent menerima proposal hiring nanny. Berikut adalah balasan email yang saya terima baru saja dari agensi setelah agensi mengklik tombol yes. Dalam case ini, agensi menyetujui proposal saya untuk meng-hire salah satu nanny di top agensi. Berikut adalah isi emailnya. Ini merupakan agensi yang baru saja saya kirimkan proposal saya melalui website Super Nanny. Ini adalah data dari nanny yang saya berusaha untuk hire. Berikut merupakan presentasi dari tim kami. Sekian dan terima kasih.